yang baru, pengajaran yang baru. Kami juga boleh terus mengenal Engkau lebih dalam lagi. Tutup bungkus kami semua, hikmat kami berasal daripadamu, tubuh jiwa roh kami, hati pikiran kami hanya tertuju padamu. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Shalom. Halo. Suaranya kedengaran nggak? Ya, kedengaran. Ya, puji Tuhan. Malam hari ini firman Tuhan diambil dari kitab Yesaya. Dari kitab Yesaya pasal yang ke-9, ayat yang pertama sampai yang ke-6. Judul perikopnya adalah Kelahiran Raja Damai. Ya, di saat ini kita sedang menantikan masa-masa Natal ya. Sebentar lagi kita akan memperingati Natal. Kita memperingati kelahiran dari Yesus Kristus. Dari Yesaya pasal yang ke-9, saya akan bacakan dimulai dari pasal 8 ayat yang ke-23. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Puji Tuhan. Jadi Yesaya yang ke-9 ini adalah satu perikop di Perjanjian Lama yang berisi nubuatan akan kelahiran Yesus gitu ya, yang nantinya akan dimulai dari Perjanjian Baru. Lalu kalau kita baca di ayat yang kelima, itu ada ayat yang cukup identik atau cukup sangat sering kita dengar ketika Natal ya, bahwa Yesaya 9 ayat yang kelima dituliskan bahwa sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi di perikop awal mengatakan bahwa keadaan saat itu merupakan keadaan yang penuh kesuraman. Keadaan di suatu negeri yang terhimpit, tapi akan ada sukacita, akan ada kebahagiaan, seperti yang dibuatkan pada ayat yang kelima, bahwa akan ada penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Akan ada damai sejahtera yang besar, sebuah sukacita yang besar yang akan diberikan kepada dunia melalui kelahiran Yesus gitu ya. Tapi apa yang bisa kita lakukan untuk mempersiapkan kelahiran Yesus ini? Jadi sama seperti saat ini, mungkin di waktu-waktu menjelang Natal ini juga menjadi waktu-waktu untuk kita kembali mengingat atau kembali meneguhkan komitmen kita untuk mempersiapkan hidup kita memperingati kelahiran Yesus. Dalam kitab Matius, kita buka kitab Matius, di dalam Matius 1, mulai dari ayat 18 sampai 25 merupakan perikop dengan judul kelahiran Yesus Kristus. Lalu di ayat yang ke-24, jadi pada waktu itu malaikat Tuhan datang kepada Yusuf untuk tetap mengambil Maria sebagai istrinya. Ayat yang ke-24 dikatakan, Matius 1 ayat yang ke-24, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Hal yang pertama yang ingin saya bagikan adalah menjelang peringatan akan kelahiran Yesus, mari kita teguhkan kembali komitmen kita untuk taat kepada kehendak Tuhan. Menjelang kelahiran Yesus, banyak kisah yang menggambarkan ketaatan, mulai dari Yusuf yang taat ketika malaikat Tuhan datang untuk menyuruh atau menetapkan Yusuf mengambil Maria. Begitu juga Maria itu sendiri ketika malaikat Tuhan datang dalam kitab Lukas. Kalau kita baca dalam kitab Lukas
Lukas yang pertama. Jika kita baca Lukas 1 ayat 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadi ada ketaatan juga dari Yusuf, ketaatan dari Maria, lalu juga bagaimana kisah kelahiran Yesus ini juga menggambarkan ketaatan gitu ya, termasuk Zakaria waktu itu yang dinubuatkan untuk menjadi seorang ayah dari Yohanes Pembaptis, seorang nabi yang dipersiapkan untuk membuka jalan bagi kelahiran Yesus. Jadi menjelang kelahiran Yesus ini banyak kisah yang menggambarkan ketaatan. Jadi mari kita teguhkan kembali komitmen kita untuk taat terhadap firman-Nya, terhadap perkataan Tuhan, terhadap firman, sehingga apa? Sehingga nubuatan atau sukacita besar itu bisa kita terima. Jadi sama seperti di Yesaya 9 tadi, ketika diawali sebagai suatu kesuraman, dikatakan ada kesuraman yang terjadi di negeri yang terhimpit ini, gitu ya. Tapi di ayat yang kelima, Yesaya pasal 9 tadi ditutup dengan ayat 5 dan 6 yang menggambarkan satu sukacita, satu keajaiban, satu mukjizat untuk kita terima gitu. Tapi di tengah-tengah itu, di tengah-tengah perubahan dari masa-masa yang suram menjadi masa-masa yang berbahagia, diperlukan ketaatan. Karena tanpa ketaatan, kita tidak akan menerima apa yang dijanjikan, tidak akan menerima apa yang dinubuatkan. Seperti itu. Lalu yang kedua, kalau tadi yang pertama di masa-masa menjelang Natal ini kita diingatkan, diteguhkan kembali untuk tetap taat. Yang kedua, kita bisa belajar dari orang Majus. Di mana orang Majus ketika itu dalam kitab Matius pun kita bisa baca, Matius, Markus, Lukas, kita bisa baca bahwa ketika itu orang-orang Majus dari timur melihat bintang, melihat tanda bintang untuk menemukan di mana Maria melahirkan Yesus. Artinya apa? Kita juga bisa belajar untuk mencari di mana Tuhan berada. Kita belajar untuk mencari kebenarannya, untuk mencari firman, untuk mencari kebenaran. Di masa-masa yang sulit ini, ketika kita mau menerima kebahagiaan, menerima nubuat, menerima mukjizat digenapi dalam hidup kita, maka kita harus belajar pertama taat, kedua tetap mencari Allah. Mencari Allah untuk apa? Untuk memberikan yang terbaik melalui hidup kita. Apa yang bisa kita berikan? Kalau beberapa waktu yang lalu ketika pelayanan di ibadah raya saya berkata jemaat Filipi adalah jemaat yang diberkati dengan kelimpahan, dengan kecukupan karena mereka adalah jemaat yang punya inisiatif untuk memberikan semua yang terbaik yang ada pada mereka. Nah, di sini juga kita mencari Allah bukan hanya karena kita butuh, bukan hanya karena kita terhimpit, tapi terlebih lagi kita mencari Allah untuk kita bisa memberikan yang terbaik, mempersembahkan yang terbaik apa yang ada pada hidup kita, baik pikiran, tenaga, waktu, mungkin materi, dan sebagainya. Nah, ketika kita memberikan yang terbaik, mencari Allah, disitulah nubuatan terjadi, disitulah sukacita digenapi dalam kehidupan kita. Jadi, firman Tuhan sederhana malam hari ini bahwa ketika kita mau beralih dari kesuraman menuju sukacita yang besar, setidaknya kita diingatkan akan dua hal tentang kisah-kisah di dekat-dekat kelahiran Yesus, bahwa yang pertama di situ ada ketaatan dan yang kedua di situ ada keinginan untuk mencari atau datang kepada Allah gitu. Jadi tidak mungkin kita menerima sukacita yang besar kalau kita tidak punya keinginan untuk datang kepada Allah atau kepada sukacita itu sendiri. Puji Tuhan, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kiranya menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur atas malam hari ini, atas setiap berkat firman-Mu. Biarlah kami diteguhkan, dikuatkan untuk kami boleh semakin taat, semakin rindu lagi untuk mencari Engkau, untuk mencari kebenaran-Mu Tuhan, sehingga melalui Natal yang akan kami
peringati juga, kami boleh kembali menemukan sukacita yang besar, kami boleh kembali dibawa dari mungkin masa-masa sulit, masa-masa suram yang kami hadapi saat ini, menuju sukacita, menuju satu keajaiban yang besar dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk tetap taat dan tetap mencari Engkau dalam segala sesuatunya. Terima kasih ya Bapak. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.